Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, masih di Mas G Channel. Baik, apa kabar semuanya? Semoga baik selalu. Semoga yang daerahnya masih terkena dari dampak COVID-19 ini segera pulih, segera bisa beraktivitas normal kembali. Di video kali ini aku masih seperti biasa, saya masih menggunakan treatment seperti yang minggu lalu, yaitu menggunakan sampo Natur, menggunakan tonik Rudy Hadiswarno. Nah, dan bedanya nih di video kali ini aku kedatangan informasi baru ya. Apa itu? Ya, itu adalah telur udang. Jadi sesudah saya mengumpulkan beberapa fakta ya dari keampuhan telur udang ini, ternyata telur udang itu adalah obat tradisional dari nenek moyang dulu ya. Dimana telur udang itu bisa memulihkan berbagai permasalahan di rambut. Pastinya nih, orang dulu kan belum ada ya yang namanya seperti tonik-tonik yang seperti sekarang ini. Maka dari itu obat tradisional itu ditemukan oleh orang dulu. Ketika kita ambil faktanya nih, memang telur udang itu banyak mengandung protein serta asam amino. Dimana asam amino itu yang membantu merangsang pertumbuhan rambut. Dan protein sendiri dari telur udang itu lebih tinggi dibandingkan telur-telur lainnya gitu, sehingga bisa menyehatkan dan menyuburkan rambut. Dari informasi yang saya gali pun dari Google dan dari YouTube itu memang telur udang ini bisa menumbuhkan rambut ya, bisa digunakan treatment rambut ya. Banyak sih di Google yang memberitakan, seperti Liputan 6, seperti Kompasiana itu juga membahas di mana bahwa telur udang itu bisa digunakan untuk treatment penumbuh rambut gitu. Jadi selain itu, aku pun dapat referensi ini dari keluarga saya ya. Pastinya yang pertama itu nenek, dan yang kedua itu dari saudara saya. Karena melihat rambutku sendiri yang katanya yang depan kok jadi jarang-jarang gitu. Jadi saudara saya ini mengingatkan saya ya, katanya dulu pernah menggunakan telur udang dan katanya bisa manjur, katanya bisa menumbuhkan rambut kembali. Dan nenekku pun ternyata, aku tanya ke nenekku, ternyata nenekku pun juga pernah gitu. Jadi fakta-fakta ini saya kumpulkan, dan kemudian dari internet pun itu juga banyak yang membahas mengenai manfaat kandungan dari telur udang. Baik. Jadi telur udang sendiri pun itu saya juga, udangnya sendiri itu tidak ada ketentuannya. Jadi udang laut atau udang windu atau udang tawar atau yang lainnya. Jadi menurut saya bisa sih pakai telur udang apapun. Jadi kali ini yang aku temuin itu udang sungai, udang asli ya, udang lokal, bukan udang asin ya. Nah, ini dia. Baunya sih agak arus ya. Aku harap aku bisa pakai telur ini karena baunya agak arus sekali, karena sudah 2 hari ya ini. Jadi seperti ini telurnya. Aku akan gunakan treatment ini, dan pastinya aku akan pakai itu ya, penutup. Nah, lebih baiknya kalau treatment itu saya sarinin malam hari, karena beberapa informasi juga menyuruhnya untuk treatment malam hari karena tidak mengganggu aktivitas itu ya menurut saya. Jadi ini dia, dan aku akan kombinasikan, aku akan bagaimana caranya, atau entah kalau pagi aku pakai toniknya Rudy dan malamnya pakai telur udang ini, jadi saya akan gunain treatment gimana caranya bagi waktunya ini ya. Baik, jadi saya pasti akan sharing di YouTube, dan jangan lupa like dan komen serta subscribe. Dan juga kalau ada yang tahu nih jenis udang apa yang bisa digunakan buat treatment, saya berharap juga agan-agan bisa komen di bawah, karena itu juga informasi penting menurut saya yang belum saya ketahui. Kalau saudaraku sih dulu pakai telur udang yang ada di sungai ini, udang air tawar ini. Jadi digunakan treatment secara rutin itu akan bisa menumbuhkan rambut dan menyuburkan rambut. Agan-agan bisa mencari informasi di Google atau di apapun bahwa telur udang ini bisa menumbuhkan rambut ya. Baik,
Oke, dan aku mau ambil udangnya dan aku mau taruh di kamera ya. Jadi seperti ini kita bisa mengambilnya. Ini ya, agak jorok sih, baunya itu loh yang arus banget. Nah ini nih, nah ini yang dikasih di rambut. Agan-agan juga usahain udangnya yang masih fresh ya. Kalau ini sih sudah 3 hari. Ya ini sudah agak lama ya, udah 3 harian kalau nggak salah. Saya kasih di kulkas, makanya baunya agak aneh itu. Padahal kemarin nggak gini. Oke, dan aku bakalan menggunakan secara rutin ya penggunaan ini. Jangan lupa baca basmalah untuk treatment ini. Oke, untuk langkah-langkahnya ya. Yang pertama, pilihlah udang yang masih segar dan telur yang masih menempel di perut udang. Jadi ini tadi masih menempel ya, masih belum itu ya dikupas atau belum masih murni ya, masih udangnya. Cuman ini tadi nggak segar sih, jadi baunya agak aneh, agak busuk. Yang kedua yaitu pisahkan telur udang dari udang. Nah setelah itu pisahin. Dan yang ketiga, opsional atau bisa dilewati, yang ketiga ini, cuci rambut terlebih dahulu agar rambut bebas dari debu dan kotoran. Jadi agan-agan kalau merasa rambutnya sudah bersih itu bisa lakukan treatment ini secara langsung ya. Dan yang keempat, keringkan rambut jika masih dalam keadaan basah. Setelah itu oleskan telur udang secara merata pada bagian kulit kepala dan sedikit pijatan halus. Seperti biasa kalau penggunaan treatment kita tetap menempelkannya pada kulit kepala dan memijat secara halus ya pada kulit kepala. Dan yang kelima yaitu tutup bagian rambut menggunakan handuk sampai esok hari. Nah menurut saya sih kalau nggak ditutup nggak apa-apa, cuman baunya agak harus agak amis. Yang keenam yaitu bersihkan rambut menggunakan sampo sampai bau amisnya hilang. Nah ini paginya ya, jadi kalau agan-agan malamnya dipakai, jadi kan paginya tinggal keramas gitu. Yang ketujuh yaitu lakukan rutin setiap malam sampai rambut tumbuh. Nah ini nih yang harusnya kita ucap bismillah tadi. Jadi semua itu tinggal Tuhan ya. Dan yang 8 opsional itu pilihan. Rajin memotong rambut dipercepat dapat membuat rambut tumbuh panjang dan tebal. Jadi kalau aku sih kurang itu ya, kurang agak tipis dikit sih. Karena kalau tipis-tipis tuh kelihatan banget yang atas. Jadi aku milih agak panjangan dikit karena aku juga nyaman dengan model rambut yang seperti itu. Oke, dan aku masih itu ya, masih pakai sampo natur serta toniknya dari Rudy Hadisuwarno yang ginseng kemarin, yang saya review kemarin. Dan aku tambah ini, dan bagaimana aku membagi waktunya, aku akan tetap menggunakan semuanya secara rutin dan secara yang bisa bagi waktu ya, entah itu aku pakai udangnya malam dan toniknya pagi atau gimana. Dan saya pasti akan review ya. Oke, jadi menurut saya seperti itu. Jadi aku sendiri juga tradisional itu masih itu ya, pengen mengungkit ramuan-ramuan tradisional, karena orang dulu itu nyatanya itu manjur gitu. Kayak suatu contoh suruh yang daun suruh yang dikasihkan di gigi seperti nginang itu. Nah itu nyatanya di gigi bener-bener kuat gitu daripada kayak sikat gigi kayak odol. Cuman kan lebih simpelnya nih, kalau orang modern kan bisa pakai pasta gigi dan lebih cepat ya, lebih simpel menurut saya. Jadi efeknya sendiri suruh juga itu merah di gigi. Jadi seperti itu. Tradisional itu menurut saya bisa saja manjur, karena seperti orang Cina itu masih menggunakan produk tradisional dari bahan-bahan ini. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Semoga bermanfaat informasi yang saya explore, yang saya sampaikan. Baik, jika ada kesalahan dari perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga sukses, semoga rambut bisa tumbuh, tetap semangat, tetap jalani treatment ya. Pasti usaha nggak akan mengkhianati hasil ya. Jadi kita itu cuman belum menemukan ramuannya yang tepat aja gitu. Jadi bagi agan-agan yang belum menemukan ramuan tepat buat numbuhin rambut ya, jadi tetap sabar, tetap melakukan rutin dan agar hasilnya maksimal. Baik, saya kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.